Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Dan salam jumpa lagi bersama saya di channel Guru Pelosok. Baik Bapak Ibu Guru hebat, di video kali ini kita akan membahas tentang soal tes wawancara. Jadi di soal-soal ini, di dalam video ini soal yang dihimpun dari berbagai macam sumber, termasuk orang-orang yang sering melakukan uji kompetensi terhadap guru-guru. Jadi di sini kita akan membahas part yang pertama, karena nanti ada part-part yang berikutnya. Kita sementara menghimpun informasi-informasi tambahan terkait dengan soal-soal tes wawancara ini. Karena itu kepada Bapak Ibu Guru yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Guru Pelosok. Dan bagi Bapak Ibu Guru yang sudah mensubscribe ke channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya diperlancar. Oke, prediksi akurat soal wawancara dan jawaban terbaik. Langsung saja kita lihat soal nomor 1. Apa pendapat Anda tentang profesi dan profesional? Oke, jadi baik teman-teman, di sini kita diminta untuk mampu membedakan antara profesi dan profesional. Jadi dari informasi-informasi yang saya dapat, mereka memberikan pemahaman atau pengalaman kepada saya bahwa di dalam menjawab tes wawancara yang dibutuhkan bukanlah sebuah jawaban dalam bentuk curhat, artinya kita mencurhatkan dari A sampai Z, bukan, tetapi yang dibutuhkan adalah inti dari pertanyaannya apa, itu yang kita jawab. Jadi singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Jadi itu informasi yang saya peroleh dan saya share ke teman-teman, sehingga itu dapat memanage waktu kita dalam mengerjakan soal-soal. Oke teman-teman, kita lihat jawaban yang terbaik. Profesi dan profesional adalah dua kata yang mirip tetapi mempunyai makna yang berbeda. Profesi berasal dari kata profession, sedangkan profesional berasal dari kata profesional, yang mempunyai batasan bervariasi tergantung dari konteks yang ingin diungkapkan. Oke teman-teman, itu adalah jawaban terbaik. Singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Kita lanjut ke soal nomor 2. Menjadi guru mungkin semua orang bisa. Tetapi menjadi guru yang memiliki keahlian dalam mendidik perlu pendidikan, pelatihan, dan jam terbang yang memadai. Dalam konteks tersebut, menjadi guru profesional setidaknya memiliki standar minimal. Apa standar minimal yang harus dimiliki seorang guru? Oke teman-teman, kita lihat jawaban yang terbaik. Standar minimal yang harus dimiliki seorang guru adalah 1. Memiliki kemampuan intelektual yang baik. 2. Memiliki kemampuan dalam memahami visi dan misi pendidikan nasional. 3. Mempunyai keahlian mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik secara efektif. 4. Memahami konsep perkembangan psikologi anak. 5. Memiliki kemampuan mengorganisasi pembelajaran. Dan yang keenam, memiliki kreativitas dan seni mendidik. Oke teman-teman, itu adalah standar minimal yang harus dimiliki seorang guru. Mudah-mudahan soal ini keluar dan Bapak Ibu Guru, teman-teman semua bisa mempelajari untuk standar minimal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kita lanjut ke soal nomor 3. Apa pendapat Anda tentang pengajar dan pendidik? Apa perbedaannya? Oke teman-teman, di sini kita diminta untuk membedakan antara pengajar dan pendidik. Kita lihat jawaban yang terbaik. Seorang pendidik sudah pasti bisa mengajar, namun seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Seorang guru dituntut untuk dapat melakukan keduanya. Artinya bahwa kita guru dituntut harus bisa melakukan kedua-duanya, baik sebagai pengajar maupun sebagai pendidik. Itu adalah jawaban terbaik dari soal nomor 3. Selanjutnya kita lihat rincian dari apa itu guru sebagai pendidik dan guru sebagai pengajar. Kita lihat guru sebagai seorang pendidik, artinya guru mampu menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak yang baik. Kemudian guru sebagai pengajar artinya bertanggung jawab terhadap permasalahan akademis, melakukan suatu tindakan untuk membuat orang lain mengerti atau paham akan sesuatu. Jadi di sini orang lain yang dimaksud itu adalah para siswa. Nah, jika dikaitkan dengan
pembelajaran. Kita lihat soal nomor 4. Apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara dan implementasi pekerjaan Anda terhadap hal tersebut? Jadi ada hubungan antara pekerjaan kita dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kita lihat untuk jawaban terbaiknya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, artinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila. Implementasi terhadap pekerjaan saya adalah saya akan melaksanakan pekerjaan saya sebagai pendidik dan pengajar sesuai dengan aturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah. Saya juga akan ikut berperan menjadi bagian terdepan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk anak didik saya, mengajarkan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik Bapak Ibu Guru, teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apa yang Anda ketahui tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Oke, di sini kita ditanya untuk pemahaman kita tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Mari kita lihat jawaban terbaiknya. Melihat kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Lambang jati diri atau identitas. 2. Lambang kebanggaan bangsa. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis dan sosial budaya serta bahasa daerah yang berbeda. 4. Alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Oke teman-teman, Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia, kita lanjut ke soal nomor 6. Bagaimana cara Anda meningkatkan profesionalisme Anda sebagai seorang guru? Bagaimana cara Anda meningkatkan profesionalisme Anda sebagai seorang guru? Oke teman-teman, kita lihat jawaban terbaiknya. Yang pertama yaitu memahami tuntutan standar profesi yang ada. Ya, yang kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Yang ketiga, membangun hubungan kesejawatan atau kerjasama yang baik dan luas, termasuk lewat organisasi profesi. Yang keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen. Dan yang kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan sumber belajar, teknologi informasi agar tidak ketinggalan kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Oke teman-teman, itu jawaban yang terbaik. Cara kita meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru. Kita lihat nomor yang berikutnya. Kita lihat soal nomor 7. Menurut Anda, aspek pedagogis apa saja yang menjadi kemampuan guru? Wah, ini kita ditanya tentang aspek pedagogis apa saja yang menjadi kemampuan guru. Kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi ini adalah jawaban terbaik untuk aspek pedagogis yang menjadi kemampuan dari seorang guru itu. Kita bisa lihat yang pertama itu ada kemampuan memahami dan mengembangkan karakter, potensi, dan gaya belajar peserta didik. Kemudian ada membimbing siswa dalam menghadapi masalah, memahami SK atau standar kompetensi dasar, dan mengembangkannya menjadi indikator-indikator belajar. Kemudian ada memilih strategi, teknik, dan metode pembelajaran. Kemudian ada menguasai prinsip-prinsip penilaian yang efektif serta kemampuan mengelola kelas dan tindak lanjut pembelajaran. Oke Bapak Ibu Guru hebat, itu adalah jawaban yang terbaik. Kita lanjut ke soal nomor 8.
Untuk soal nomor 8 ini hati-hati karena ini adalah pertanyaan umum. Ya, bisa saja soal ini akan keluar di tes seleksi yang akan datang. Kita lihat, apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Oke, teman-teman. Kita lihat untuk jawaban terbaiknya. Ya, saya bersedia. Alasannya, saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Saya tidak membeda-bedakan tempat kerja. Dimanapun saya bekerja, saya akan tetap profesional menjalankan tugas. Asik, mantap ya teman-teman jawabannya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 9. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparatur sipil negara? Ya, apa pendapat Anda tentang profesionalisme aparatur sipil negara? Kita lihat jawaban yang terbaik. Yang pertama, ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan yang meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Kemudian jawaban terbaik yang kedua, memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang diemban atau kompetensi teknis. Yang ketiga, ASN yang memiliki integritas dan kejujuran dalam bekerja baik dengan seprofesi maupun tidak dalam satu profesi. Yang keempat, melayani publik secara proporsional serta mengutamakan mutu dalam pelayanannya. Oke teman-teman, jadi nanti kalau teman-teman sudah diangkat menjadi ASN, nanti pendalaman materinya kita akan belajar tentang nilai-nilai aneka. Oke, itu yang akan membentuk karakter pribadi kita menjadi seorang yang profesional. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal nomor 10. Apa pendapat Anda tentang guru profesional? Wah, lagi-lagi profesionalisme yang diukur, yang ditanya. Apa pendapat Anda tentang guru profesional? Mari kita lihat jawaban terbaiknya. Guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Dan untuk rincian dari setiap kompetensi-kompetensi, kita lihat pembahasan selanjutnya. Penjelasan rincian dari 4 kompetensi. Yang pertama kita lihat kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Ini berkaitan dengan karakter personal ya atau individu dari guru tersebut. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan norma hukum. Oke teman-teman, itu kita lihat untuk kompetensi yang berikutnya. Kita lihat kompetensi yang ketiga, yaitu kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Yang keempat, kompetensi sosial. Ini berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas.
Baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada yang sedang menonton video ini adalah 10 contoh soal tes wawancara. Saya doakan semoga dari 10 soal ini ada beberapa soal yang akan keluar. Dan khusus bagi pecinta channel Guru Pelosok, saya doakan kiranya apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan bisa terwujud di tahun ini menjadi seorang ASN yang profesional. Amin. Sampai berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Karena itu bagi Bapak Ibu guru, teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Akhir kata, saya Guru Pelosok undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.